Shalom, puji nama Tuhan. Tuhan bersyukur kehidupan saya dan saudara. Oleh sebabnya satu kesempatan Tuhan diberikan dalam hidup saya dan saudara. Mari sebaik-baiknya terima berkat-berkat Tuhan untuk kita menikmati kehadiran Tuhan, nikmati kuasa Allah. Berkat Tuhan dicurahkan di tempat ini. Kita percaya saat pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus yang bertahta di atas puji-pujian kita. Puji nama Tuhan. Diundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Untuk kami masuk dalam hadirat-Mu. Ucapan syukur kami Tuhan, untuk kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih sebab Kau baik Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Segala pujian kami dinaikkan kami yang baik, Tuhan Yesus yang ajaib dalam hidup kami, Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan dan biarkan, Tuhan Yesus yang setia dalam hidup kami. Bukti nyata pagi hari ini boleh ada di kasih-Mu, semua karena hidup kami, sebabnya bahwa seluruh kehidupan kami kasih-Mu baik buat setiap saat yang sampai Tuhan memberkati setiap kami. Percaya kuasa Allah, zat Allah terjadi dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Syukur Bapa. Dimulai ibadah kami pagi hari ini. Yang heran dan ajaib. Tuhan Yesus Kristus. Memuliakan nama Tuhan. Sama katakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Bapa. Sebabnya kami menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu. Bukan ucapan terima kasih kami atas segala apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Banyak yang
ada bagi hari ini hanya karena kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Betapa bersyukurnya kami memiliki Bapa yang baik seperti Engkau. Haleluya. Bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sama-sama katakan sorak-sorai kemuliaan bagi kita Tuhan Yesus Kristus yang baik. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Berapa banyak kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di atas kepalamu. Haleluya, Tuhan Yesus itu baik. Katakan kepada samping kanan kirimu, muka belakangmu. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia yang baik hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak pernah berubah. Katakan tiada pernah berkesudahan kasihmu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu
dua-dua. Oke, sudah semua? Jempolnya di depan. Oke. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Kurang keras suaranya, enggak kedengaran. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Lagi. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk Selama-lamanya. angkat tanganmu semua di atas. Dan katakan, Tuhan Yesus baik. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami persilahkan untuk selanjutnya persembahan pujian. Itu host.
Si Tuhan tidak ada sebab Tuhan Yesus baik teramat di dalam. Tentunya kita akan memberikan persembahan kita pertama. Yang pembawa kantung persembahan kami persilahkan. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia dekatkan kuat, menghadapi semua musuh. Dirikanku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersamamu kami siapa Sebab Dia dekatkan ketat, menghadapi semua musuh. bangkit berdiri hadirat Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dan satria ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kanan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu sekali lagi katakan dengan iman. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersama. 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 Haleluya. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Amin. Bapak bagaimanapun hidupmu saat ini, Tuhan Yesus ada. Dalam keadaan apapun engkau hari ini, dia Tuhan Yesus tidak pernah meninggal. Amin. Puji nama Tuhan. Persiapkan hidup kita. Dan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu saat pagi jawaban dari kehidupan kami. Kami mau tetap percaya dalam hidup kami Tuhan. Bahwa dalam setiap kehidupan kami, apapun yang kami alami saat hari-hari ini, di dalam Engkau ada pengharapan penuh. Bahwa Engkau Tuhan Yesus yang selalu ada dalam hidup kami. Dan kami mau katakan, sekali Yesus dalam hidup kami, tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala keadaanku, waktu berlimpah maupun kurang, Tetapi Yesus, yang mempesona. Engkau yang selalu mempesona dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidup dan
terbukti Tuhan pada siang pagi hari ini. Kami boleh berdiri di hadapan tahta-Mu yang kudus. Oleh Tuhan Yesus ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami boleh datang dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami Bapa. Tidak lain hanya kami meninggikan dan memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau hadir. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu lewat pujian kami. Tiba saatnya kami akan duduk dengan tenang dan menikmati firman-Mu, suara-Mu dan Engkau Bapa. Mari Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu Bapa. Apa yang Kau telah taruh dalam hidup hamba-Mu Bapa, tidak akan hamba-Mu kurangi, tidak akan hamba-Mu tambahkan. Tapi apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu Bapa di dalam hidup kami saat pagi hari ini, kami mau mendengarkan Tuhan. Bukan hanya kami mau mendengar, tapi kami mau percaya dan kami mau melakukan. Sebab kami percaya tidak ada satupun dari kami yang ada pada pagi hari ini tidak akan dilawat Tuhan. Kami siap menerima lawatan-Mu Tuhan. Kami siap menerima kuasa-Mu Tuhan. Siap menerima mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Roh Kudus berkarya dan berbicara dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu. Nama-Mu saja dipuji, dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan hidup kami yang terbaik Tuhan untuk Engkau taburi dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus akan mulai berbicara untuk menyampaikan firman-Mu, suara hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur. Lihat, ada seberapa banyak saudara yang mengalami kebaikan Tuhan hari ini. Ada seberapa banyak saudara yang mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa saya menyampaikan, saya mau bertanya kepada saudara semua yang datang pada saudara yang merasa kebaikan Tuhan. Hari ini saudara yang merasa sehat, tubuh saudara, ya, tubuh saudara yang mengalami tidak terjadi apa-apa dalam hidup, rasa sehat, ya, hari ini boleh berdiri saudara yang sehat, saudara yang merasa tubuh saudara sehat. Oke. Ya, saudara yang merasa tubuh saudara sehat, betul. Ya, saya sehat, saya ini baik-baik saja. Ya, katakan sebelah kanan kirimu, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Katakan, ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ya, silakan duduk saudara, silakan duduk lagi. Ya, yang kedua saudara, tanya saudara tadi yang baik-baik saja diri, ya. Ada yang nggak baik-baik saja saudara. Mungkin saudara punya pergumulan sakit penyakit. Saudara datang saat ini sakit karyawan, sakit gigi, enggak ya kan? Mungkin cantengan, ya biji saudara cantengan itu ya. Atau saudara sakit flu, ya pilek, ada saudara. Ya, saudara boleh berdiri yang sakit, yang merasa sakit. Yang merasa sakit boleh berdiri, yang merasa sakit berdiri, ya. Saudara yang malu nggak berdiri nggak apa-apa, ya. Saudara yang sakit, ya. Saudara tenang Pak, tak boleh nongkonco. Sudah, nggak apa-apa, silakan duduk lagi. Saudara mungkin hari ini, ya, banyak masalah.
nggak punya banyak masalah, nggak apa, punya sedikit masalah. Entah itu masalah di rumah tadi, uring-uringan sama istri saudara, sama suami saudara, berangkat supaya nggak kambi biru jadi ireng, kambi ireng jadi putih, ya elelan mungkin masalah masak, ya saking gopoe kurang asin, ya atau kemanisan, ya. Saya percaya saya dan saudara punya masalah. Ada yang nggak punya masalah hari ini? Ya, kalau saudara punya masalah yang sama, tadi sakit, ya katakan sebelah kanan kiri depanmu, puji Tuhan, Tuhan Yesus tetap baik. Ayo katakan, puji Tuhan, Tuhan Yesus tetap baik. Amen. Haleluya, puji Tuhan tetap, Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Ya, karena saudara saat pagi hari ini ajak saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan, sesuatu yang sederhana. Ya, firman Tuhan saat pagi hari ini tayangkan di slide saya, ya, bukan untuk keren-kerenan saudara ya, bukan untuk keren-kerenan. Tapi papa mama saya nyekolah habis banyak itu, nah, ya rodok keren koyo yang lainnya, ya, ya bisa ditampilkan slide-nya. Kita buka 2 Raja-Raja pasal 16 ayat yang 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-11. Sambil di Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-17. Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-17. Tema firman Tuhan saat hari ini tentang medang. Saudara, punya mata hari ini ya. Matanya bisa melihat meskipun ada pakai kacamata, ya. Mungkin budak-budak dedek karena usia, saudara ya. Tapi saya percaya bahwa semua dianugerahi Tuhan mata yang bisa melihat. Nah, maaf kalau ada yang kurang, katanya kurang memandang. Tadi saudara kita berdiri dalam hadirat Tuhan, kita baca firman Tuhan ini ya dengan keras saudara. Biasaan saya di tubel saudara Jumat ketika membaca firman satu penghormatan standing ovation untuk Tuhan. Saudara ya, Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-17 hitungan ketiga mulai 2, 3. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukanlah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Saudara, ini firman Tuhan yang dicatat di dalam kitab ya Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-17 adalah satu peristiwa ya, di mana ya Elisa yang berada di tengah-tengah bangsa Israel, ya Elisa dan bangsa Israel ya mengalami yang namanya peperangan yang di mana Raja Aram ya yang berperang melawan Israel. Ya. Raja Aram ini saudara mengalami sering kekalahan. Kenapa? Karena di Israel ada hamba Tuhan, ada nabi Allah Elisa ya yang Tuhan pakai untuk menunjukkan apa yang harus dikerjakan di bangsa Israel. Sehingga Raja Aram ini mencari-cari Elisa. Ketika Elisa diketahui berada di sebuah, karena ya, Raja Aram menganggap bahwa kemenangan bangsa Elisa ini, Raja Aram kesulitan untuk menaklukkan kota-kota di Israel karena Elisa. Ada seorang nabi Allah yang memberitahukan segala sesuatunya untuk dikerjakan. Maka Raja Aram memerintahkan lakukan penangkapan secara besar-besaran
dikerahkanlah secara besar-besaran. Saudara, satu persoalan yang besar terjadi bangsa Israel ketika Raja Aram menyerang. Suatu persoalan, suatu permasalahan yang saya dan saudara tidak bisa hindari setiap hari, setiap saat. Bahwa persoalan permasalahan yang kita hadapi, hari ini besar atau kecil, kita tidak bisa menghindari. Kita harus menghadapi. Bagaimana sekarang kita harus menghadapi, saudara? Tanya saudara, tadi saya mengajak saudara siapa yang merasa ajak angkat jempol. Jari-jari tangan ada, kaki ada. Mungkin kalau itu jempol semua kita angkat untuk benar-benar saudara merasakan kebaikan. Baliknya kita rasa kebaikan Tuhan. Saudara sehat, saudara kuat, saudara rasa saudara tadi, wah saya mungkin ada di antara saudara yang tadi sakit, saudara bilang saya sehat. Itulah yang saya ajak saudara. Pandang atau melihat. Pandang atau melihat, saudara. Cara kita memandang kehidupan akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi tingkah laku dan keputusan kita. Cara pandang, cara pikir saudara akan menentukan hidup saudara. Hari ini saudara, saya ajak saudara merasakan kebaikan Tuhan, betul-betul merasakan kebaikan Tuhan, bukan hanya ketika saudara dalam kondisi yang benar-benar baik. Artinya saudara sehat, usaha saudara lancar, ya. Rumah tanggamu aman, sekolahmu baik-baik saja, ya. Pekerjaanmu baik-baik saja. Gampang itu bersyukur, benar gampang saudara. Tapi coba sebaliknya, saat ini mungkin saudara datang dengan hati yang tidak menentu. Ya, saya tidak tahu, saudara datang dengan beban dan persoalan yang saya tidak tahu juga. Itu akan mempengaruhi kehidupan saudara. Akan mempengaruhi tindakan saudara. Akan mempengaruhi perbuatan saudara. Akan mempengaruhi keputusan yang saudara ambil. Contohnya ketika saudara melihat, memandang kehidupan ini sebagai suatu perjuangan, pertempuran, atau peperangan. Maka fokus saudara di dalam hidup ini bagaimana saudara memperoleh kemenangan itu. Itu menjadi hal yang penting. Ketika saudara memandang bahwa kehidupan ini seperti sebuah perjuangan dan peperangan. Saudara akan bertindak, saudara akan berbuat dan bertingkah laku, mengambil keputusan, ya, harus menang. Begitu juga ketika kita memandang kehidupan ini seperti sebuah pesta. Pesta. Artinya tiap hari bersenang-senang, toh pesta. Makan-makan, ya. Itu yang utama. Kita memandang sebuah kehidupan. Ada lagi sebuah kehidupan seperti perlombaan. Maka menjadi hal yang utama adalah bagaimana kita. Kehidupan seperti roda berputar.
Seringkali kita melihat, wah kehidupan besar. Lagi kalau kita lagi perang, woi, nah saudara atau teman yang ajir gitu, kelihatan hidup ini seperti roda berputar. Gak gitu ya saudara-saudara. Kehidupan ini roda berputar, awas lo ya. Putar berarti kalanya roda yang berputar itu ada di atas, tengah, saudara punya pandangan hidup roda ini, kehidupan ini. Hati saudara, yang berputar itu saat bisa berhenti loh. Berhenti. Berhenti. Nah, pandangan tentang bagaimana sekarang kita pandang. Karena sebuah pandangan, kelihatan itu. Saudara datang ke tempat ini, saudara yang saudara pandang orang per orangnya, maka saya pastikan saudara akan saudara melihat Tuhan yang ada di depan. Bukan Tuhan yang seperti banyak diharapkan. Saudara datang memandang, melihat main musik, saudara memandang fasilitas yang ada di gereja, saudara datang, memandang, saudara seiman saudara, pastikan bahwa saudara akan, dan itu pasti terjadi. Pandangan saudara menentukan dalam hidup. Kisah ini saudara, tentara Aram, dengan begitu banyaknya kereta berperang, pasukan untuk menangkap Elisa. Bangsa ini mengetahui, bangsa Aram ini mengetahui di mana Elisa berada. Dan dikepunglah Elisa, mana dia berada di kota. Apa yang dilihat bujangnya? Bandingkan saudara di slide itu antara pelayan abdi Allah Gehazi dan Elisa memandang salah. Masalah yang terjadi bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi lebih buruk. Karena itu tergantung dari kita. Tergantung dari kita memandang. Kalau kita memandang hal itu, hal-hal yang baik dengan cara pandang hal yang buruk, maka akan menghasilkan hal negatif. Tapi sebaliknya, jika kita melihat hal yang buruk dengan cara pandang yang baik, maka kita melihat hal-hal. Saudara, kapan itu lahir dari saudara atau saya perintahkan dari atas ini untuk mengatakan gampang saudara kalau saudara dalam keadaan yang baik. Tuhan. Bagaimana keadaannya? Mari saudara. Pelayan abdi Allah melihat sesuatu yang menakutkan. Melihat sesuatu yang menakutkan.
Raja-Raja 6 ayat 14 sampai ke dengan 15, saudara perhatikan di sana, saudara. Bagaimana pelayan abdi Allah melihat sesuatu yang menakutkan. Suatu tentara dengan kuda kereta dalam jumlah besar mengepung kota itu. Abdi Allah ini, saudara. Kerjanya Elisa. Melihat sebuah persoalan, melihat suatu permasalahan. Bahwa ada sejumlah besar yang mengepung kota itu. Kenyataan fakta yang dilihat, kenyataan. Biasanya kita sering melihat kenyataan. Nah, faktanya. Nah, fakta yang dilihat tentara yang besar itu, saudara, menimbulkan ketakutan, kepanikan, kegelisahan dalam menghadapi permasalahan. Seringkali kita melihat fakta apa yang ada di mata kita ini, yang kelihatan mata ini, saudara. Seringkali kita melihat apa yang ada di depan kita ini, saudara. Itu menakutkan, membuat rasa takut, membuat gelisah. Buat kita cemas. Ketakutan ini, saudara, buat lupa kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, bahkan tidak dapat melihat Tuhan karena yang dilihat hanya masalah. Katakan sebelah, jangan lihat masalah. Jangan lihat masalah. Yang terjadi adalah kegelisahan dan ketakutan. Tapi sebaliknya, bisa. Bagaimana Eli memandang itu? Raja-Raja pasal yang 6 ayat yang ke-16. Yang pertama, Elisa tidak takut. Ya, Elisa tidak takut. Sebab kenapa, saudara? Lebih banyak yang menyertai. Nah, Elisa tidak takut karena melihat tentara Tuhan yang menyertai lebih banyak daripada jumlah tentara dari Raja Aram. Beda, saudara, kalau orang yang melihat Tuhan. Ya, orang yang belum mampu melihat Tuhan atau tidak dapat melihat Tuhan, hanya melihat masalah. Tapi orang yang mampu melihat Tuhan, saudara, akan Tuhan menyertai. Hanya cara Anda salah. Kalau kita pandang bisa tahu kalau dia dikepung. Dia nggak melihat jumlah tentaranya. Dia mau melihat bagaimana Tuhan berkarya. Dan itu terbukti dikatakan bahwa lebih banyak tentara Tuhan yang menyertai kita daripada dari tentara. Saudara punya masalah. Besar. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang berkuasa. Katakan, aku punya Tuhan yang berkuasa. Katakan, aku punya Tuhan yang sanggup menolong. Yang memandang Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah dengan tuntas. Elisa tidak memandang masalah, tetapi memandang Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah itu dengan tuntas. Elisa tidak melihat persoalan itu. Fakta yang dia lihat tidak membuat dia ciut hati, tidak membuat dia tawar hati. Tapi dia memilih memandang Tuhan
yang sanggup menyelesaikan masalah itu dengan tuntas. Cara pandang kita akan menentukan dan mempengaruhi kehidupan saya. Kita ambil contoh. Saul, Daud, dan Goliat. Samuel pasal 17. Kisah ini kisah yang sangat terkenal. Bagaimana Saul ada pulsanya saudara. Saya ini nggak ada pulsanya soal khusus untuk di saudara yang punya HP karena ini mungkin gangguan ya. Yang khususnya yang ada di dekat sound bisa dimatikan saja, silent saja. Saya matikan HP saya juga. Pelayanan saya matikan HP saya. Pesawat, saudara, jadi yang telepon juga, sinyal juga saya matikan, wifi saya matikan. Ya. Mungkin itu bisa mengurangi, kalau nggak gitu ya berarti ada sinyal yang masuk. Saudara, tapi biarlah saudara, ya ini nggak mengganggu kita, ya biar bunyi cetut-cetut, saudara ya anggap saja, ya ini kayak, ya anggap aja musik cetat-cetut. Saul dan Goliat kita melihat saudara, kita sering mendengar, kita sudah sering membaca bagaimana Saul, Daud dan Goliat. Saudara, saya perbandingkan ini, Saul melawan Goliat, ya, dan Daud saat melawan Goliat. Ya, kisah ini bisa saudara baca di dalam 1 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-51. Apa yang dipandang Saul? Saul mengalami sebuah kecemasan dan ketakutan ya ketika mendengar perkataan Goliat. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-11. Saul ketakutan hanya dengan mendengar suara Goliat. Goliat ini adalah pimpinan perang yang besar, yang tinggi. Ya, raksasa. Membuat bangsa Israel dan Saul mengalami ketakutan. Selama 10 hari. Ya, firman Tuhan mencatat di sana bangsa Israel pagi dan sore hanya bertemu ya, dan mendengar suaranya Goliat saja. Suara orang besar ini, suara raksasa ini yang menakutkan bangsa Israel dan Saul. Bahkan Saul bersama bangsa Israel saking ketakutannya dia lari. Apa yang terjadi ketika ada di tangan Daud, ada di pandangan. Daud tidak tawar hati. Dengan berani dia menghadapi Goliat. Saat yang Daud tidak tawar hati. Daud berkata kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati. Hambamu yang akan pergi melawan orang Filistin itu. Kalau Saul tadi lari terbirit-birit, Daud dia pergi melawan orang Filistin ini.
Kalau Saul dia lari dari masalah yang besar itu, tapi Daud dia berani menghadapi masalah yang besar itu. Selanjutnya, slide-nya saja, jangan tampilkan saya, saudara. Penting, saudara. Firman Tuhan. Slide-nya nggak bisa ditampilkan. Yang kedua, Daud optimis. Meskipun Saul Daud meskipun Saul. Samuel 17 ayat 3 sampai. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Sebab engkau muda, ya, gak pernah jadi prajurit, disepelekan. Bukan malah disupport tapi disepelekan Daud ini. Apakah Daud mundur? Daud optimis. Karena Daud percaya penyertaan Tuhan yang akan melepaskan dia dari tangan. Bekalnya apa, saudara? Daud ini gak punya pengalaman dalam berperang, tapi dia punya bekal. Dia melawan beruang dan singa. Itu bekalnya dia. Hanya mengembalakan kambing domba, tetapi apabila datang beruang, singa, ya, dipegang jambut, robek mulut. Itu pengalaman yang Daud punya untuk menghadapi Goliat. Tapi Daud sadar bahwa Daud percaya penyertaan Tuhan yang akan melepaskan Daud dari tangan Goliat. Daud percaya penyertaan Tuhan karena Daud bersama Tuhan melawan Goliat dan memperoleh kemenangan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Daud memperoleh kemenangan. Ini kisah yang saya senangi, saudara. Tanya Daud. Daud ini bersama Tuhan. Dan di tangan Tuhan pertempuran itu dapat dimenangkan oleh Daud. Kalau menghadapi pertempuran tadi saudara punya pandangan bahwa kehidupan ini seperti pertempuran. Ya. Kalau saudara punya pandangan bahwa hidup ini seperti pertempuran, mari kita belajar tentang Daud. Belajar kepada Daud. Daud bukan seorang prajurit yang terlatih. Tapi karena pengalaman dan Tuhan menyertai Daud sehingga Daud punya pengalaman yang cukup mumpuni meskipun dia harus disepelekan, dia harus dihina, dia tidak dianggap oleh Saul. Bahkan saudara-saudaranya juga. Dia tidak tawar hati, dia tidak kecut, dia tidak motong, saudara. Dia maju terus. Karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Dan di tangan Tuhan itu peperangan dimenangkan. Tadi ada Goliat raksasa itu dapat dikalahkan. Datang seperti Daud dan mengalahkan. Dan kalau ada masalah yang besar dalam ada raksasa di dalam hidup kita. Yang kita lihat raksasanya, yang kita lihat besarnya. Kita tidak bisa melihat Tuhan besar. Tuhan yang berkuasa,
Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Kita tidak bisa melihat Tuhan karena yang kita lihat adalah masalah yang besar, persoalan yang besar, kesulitan yang besar. Terjadi di dalam hidup. Mari kita rubah cara pandang. Lihat yang selanjutnya bisa ditangkap. Apa yang menyebabkan kita tidak dapat memandang? Ada beberapa hal. Ibrani pasal 2. Karena beban dan dosa. Bisa melihat. Kita menganggap bahwa salah. Pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Beban dan dosa yang merintangi kita. Kita tidak dapat melihat Tuhan. Buah ketakutan. Tampilkan aja slide-nya. Sekali lagi jangan tampilkan slide-nya. Belajar firman. Karena ketakutan. Ujang dari Elisa tadi, ketakutan. Saul dan bangsa Israel juga mengalami ketakutan. Karena takut ini, kita tidak bisa melihat Tuhan. Kurang percaya kepada Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Tidak menyebabkan kita tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan Yesus menyuruh murid-murid bertolak ke seberang. Dalam perjalanannya, ya, tengah-tengah danau. Ada angin, gelombang yang menerpa. Padahal Tuhan ada di dalamnya. Ya, murid-murid mengandalkan kekuatannya karena murid-murid latar belakangnya ada seorang nelayan yang punya pengalaman. Saat genting, padahal Tuhan ada di dalam perahu itu. Saya kurang percaya. Bahwa sampaikan jangan sampai kita tidak mempercayai. Bahaya. Kurang mempercayai Tuhan. Bahaya. Kalau Tuhan izin melupakan. Begitu banyak persoalan, permasalahan yang kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Bangsa Israel itu lupa. Bapak firman Mabel tahu dengan mata kepala bangsa Israel sendiri bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa yang luar biasa saat di Mesir, saat perjalanan di padang gurun menuju tanah. Dia melupakan, sering melupakan. Apa yang terjadi? Tidak dapat melihat tanah, tidak dapat masuk tanah Kanaan, tidak bisa menikmati janji Tuhan. Saudara datang pagi hari ini. Mari kita rubah pandangan kita. Kita datang hari ini bukan lihat kita-kita yang ada di depan ini. Bukan lihat yang ada di samping kanan samping kiri. Saudara. Bukan lihat keadaan gedungnya. Saudara mau melihat Tuhan. Karena dia adalah sumbernya saudara. Dia adalah sumber segala sumber itu saudara. Ibrani 12 ayat 2.
Adalah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mari kita memandang Yesus, kita memandang Tuhan. Bagaimana kita bisa memandang Tuhan? Harus tanggalkan beban dan kita harus hidup kudus. Ibrani pasal 12 ayat yang hidup kita semakin hari semakin benar, semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Dan menyerahkan hidup percaya penuh kepada Tuhan. Mazmur pasal kita harus percaya dan menyerahkan hidup. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kita. Kalau kita gak bisa menyerahkan hidup dan kita percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, Dia tidak akan bertindak. Masalahmu akan tetap. Masalahmu tidak akan kau lewati. Kita tidak menyerahkan hidup dan kita tidak percaya. Yohanes 15 ayat kelima. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Kita harus tinggal di dalam. Saat kita tinggal di dalam Tuhan, kita bisa melakukan sebab di luar Tuhan kita tidak dapat apa. Kalau kita tidak ditinggal di dalam Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Kita bisa melihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang terjadi, dinyatakan di dalam kita. Meskipun di dalam kehidupan ini seringkali ketakutan itu datang. Cemasan dan kegelisahan itu datang. Tapi bukan berarti menjadi alasan kita untuk melupakan. Untuk kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kehidupan di luar sana saudara, saya paham begitu sangat kejam. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan naruh posisi hidup kita. Bukan berarti kita sok suci atau sok benar. Tapi kalau kita punya kerinduan, Tuhan pasti memampukan kita untuk hidup kudus, itu benar. Orang lain saat usahanya sepi boleh pergi ke gunung ini, boleh pergi ke gunung itu, boleh melakukan tindakan ini dan tindakan itu. Tapi kita orang-orang yang tahu kebenaran, kita tahu harus pergi ke siapa dan harus berbuat apa. Meskipun seringkali saudara, ya, kenyataan yang kita lihat itu tidak sesuai dengan harapan kita. Saat kita mampu mandang Tuhan, dengan kita berkomitmen, dan kita harus menjalankan apa yang harus kita kerjakan, maka kita akan mampu mandang Tuhan. Hidup kita menjadi hal yang luar biasa. Selanjutnya, orang yang memandang Tuhan, orang itu tidak takut. Orang yang memandang Tuhan, orang itu memiliki optimisme, semangat hidup yang tinggi, kuat dalam menghadapi tantangan dan kenyataan hidup. Orang itu percaya penyertaan Tuhan. Orang itu selalu bersuka cita. Kali saya saksikan mana di tempat tinggal kami berada di Pacet. Ya, seringkali kata-kata saya kepada saudara, orang luar itu nggak ngerti susur. Orang itu melihat
bagaimana hidup kita ini yang penuh dengan sukacita. Ya, hidup kita ini kok gak ono sumpeke. Hidup kita ini gak ono susai, saudara. Itu yang kami alami, saudara. Bukan berarti kami gak sumpek, bukan berarti kami gak susah, saudara. Kami punya masalah yang sama mungkin dengan saudara. Orang yang mampu memandang Tuhan, orang yang memandang Tuhan, orang itu pasti bersukacita. Bersukacita, saudara. Benar, saudara. Ya. Saudara ini diperhatikan. Benar, saudara. Kami ini diperhatikan. Bukan hanya saudara, yang kami yang ada di sini, orang luar. Wong iki lho kan sumpeke kan susah. Ya, mereka enggak lihat, saudara. Mereka enggak melihat apa yang kita alami. Mereka melihat luarnya saja. Karena apa? Karena Tuhan itu yang menyertai kita. Sehingga orang melihat kita ini penuh sukacita. Orang melihat bahwa kita ini kuat. Dan memang kenyataannya kita harus kuat. Kita harus semangat, punya optimisme hidup. Semangat hidup yang tinggi. Percaya ini dikerjakan. Karena Tuhan itu menyertai saya dan saudara. Selanjutnya. Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan 11. Pandang Tuhan adalah menjadikan Tuhan sebagai pusat dari perjalanan hidup, aktivitas kita. Kita tidak akan goyah, tapi kuat dalam menghadapi berbagai masalah. Saat kita memandang Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pusat dari perjalanan hidup dan aktivitas kita, maka kita tidak akan goyah. Kita tetap kuat dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Dan Tuhan akan memberitahukan jalan kehidupan, bukan jalan kebinasaan, bukan jalan kegagalan. Tuhan memberikan sukacita yang berlimpah dan nikmat senang. Kita mau memandang Tuhan. Berkat yang kita dapat ketika ya, kita tidak akan goyah. Meskipun banyak ya yang membuat kita ini buat iman kita bergeser, banyak hal. Ya, kuat menghadapi tantangan hidup. Kalau kita mau memandang Tuhan, jangan pandang manusia. Kalau memandang manusia kecewa, saya pastikan kecewa. Saudara memandang Tuhan, berkat ini saudara akan terima. Jalan kehidupan, bukan jalan kebinasaan. Sukacita yang berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa. Ada yang kehilangan sukacita pagi hari ini. Ada yang kehilangan nikmatnya hidup hari ini. Saudara, pandang Tuhan. Engkau memandang manusia kecewa. Datang kepada Tuhan. Datang ke gereja. Datang ke rumah Allah. Pandang Tuhan, jangan pandang manusia. Engkau melihat manusia kecewa. Ini berkat yang Tuhan berikan. Slide yang terakhir. Tidak peduli badai apa yang saudara alami hari-hari ini. Tidak peduli badai apa yang kita hadapi hari-hari ini. Yang perlu kita tahu, Tuhan mengasihi saya dan saudara. Yang perlu kita tahu, Tuhan mempedulikan saya dan saudara. Yang perlu kita tahu, semua ada dalam kendali Tuhan. Karena itu saudara, percaya Tuhan sanggup menolong kita semua. Mari kita memandang Tuhan. Mari kita memandang Tuhan.
Saudara yang sakit, jangan pandang sakitmu. Saudara yang lemah, jangan pandang kelemahanmu. Saudara yang punya beban, jangan pandang bebanmu. Mari engkau memandang Tuhan. Dan nikmat jalan kehidupan, sukacita yang melimpah dan kekuatan, saudara akan dapatkan. Saudara akan keluar menjadi seorang pemenang karena saudara mampu menghadapi masalah itu. Sama seperti Daud mampu menghadapi Goliat. Tuhan yang sama pula akan memampukan kita untuk menghadapi segala persoalan dan permasalahan itu. Asalkan kita mau memandang Tuhan. Karena tadi Tuhan itu baik. Meskipun keadaan saudara tidak baik, dulu memandang Tuhan. Bilang saya bersuka cita, saya sehat, meskipun keadaan saudara mungkin sehat. Belum memandang. Saat saudara memandang Tuhan sebagai sumber dari segala sumber, itu akan menyempurnakan iman saudara. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Iman itu saudara yang akan bekerja. Iman itu yang akan bekerja di dalam hidup saudara. Dan membuat saudara keluar sebagai pemenang. Mari kita pandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai sumber segala sumber dalam hidup. Sebagai pemenang. Berdiri dalam. Sekali lagi tidak peduli badai apa yang ada di dalam hidupmu. Masalahmu apa? Bebanmu apa? Tapi perlu yang kita ketahui. Tuhan itu mengasihi saya dan saudara. Tuhan itu mempedulikan saya dan saudara. Tuhan yang sama sanggup menolong saya dan saudara melepaskan dari segala sesuatu. Haleluya. Responi firman Tuhan ini saudara. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Haleluya. Ada Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Untuk kita yang lemah. Mari pandang wajah Tuhan. Mari pandang wajah Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang sama. Tuhan yang sanggup menolongmu kemarin. Tuhan yang melepaskanmu dari berbagai-bagai persoalan. Hari ini juga, besok, sampai kapanpun Tuhan Yesus tetap sama. Yang sanggup menolong. Akan ku pandang wajahmu. Yes. Haleluya.
Sia-siakan pertolongan Tuhan hari ini. Nikmati janji Tuhan hari ini. Dia ada. Haleluya Yesus. Sekali lagi jemaat sendiri katakan dengan percaya. Katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Wajah. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus. Oh. Yesus, Yesus, Yesus. Mari responi firman Tuhan. Mari responi firman Tuhan. Oh, haleluya.
kasih Kristus, Cik Lani maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Cik Lani maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Jangan lepaskan Allah harapan dalam hidupku. Saudara diberkati Tuhan, firman Tuhan. Masih ada yang takut, masih ada yang cemas, masih ada yang khawatir. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan berkat Tuhan. Dan berikan yang kedua, jalan hidup orang benar selalu di